webinar seri ke-8 pada pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada peserta webinar. Selanjutnya, saya sampaikan informasi bahwa pemakalah atau pemateri pada webinar kali ini merupakan mahasiswa S1 PBSI Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan juga mahasiswa S2 atau Magister Pendidik PBSI Unipma Madiun. Baik, sebelum pemaparan materi dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan ketentuan webinar sebagai berikut. Bagi peserta dimohon untuk mematikan tombol audio selama kegiatan webinar berlangsung. Kemudian bagi pemakalah, waktu yang diberikan untuk memaparkan materi adalah maksimal 15 menit. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah semua pemakalah melakukan pemaparan, dan bagi peserta yang ingin bertanya agar menyampaikan pertanyaan melalui forum chat Zoom meeting dengan ketentuan menuliskan nama, asal instansi, pertanyaan, dan pemakalah yang dituju. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Kepada makalah pertama, yaitu Saudari Lavinia Yuliawati, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliawati dari Universitas Veteran Bangun Sukoharjo memaparkan sebuah materi yang judul Media Pembelajaran Puisi Berbasis Foton di Era Society 5.0. Panel ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran puisi berbasis foton sebagai alternatif pembelajaran era Society 5.0. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat dan menggunakan metode baca. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui internet per tanggal 27 November 2022. Dalam hal ini, peneliti hanya mengambil satu sampel pembelajaran puisi berbasis foton berdasarkan hasil penelitian para ahli. Media tersebut dapat dikatakan sangat efektif. Materi pembelajaran ini dapat menggunakan smartphone dan laptop sebagai salinan elektronik sehingga efektif dan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran di era Society 5.0. Kata kunci puisi foton Society 5.0. Pendahuluan. Kegiatan di Society 5.0 muncul karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang laju, terjadinya inovasi yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran mengajar, yaitu metode dan media pembelajaran yang digunakan. Kedua hal tersebut merupakan aspek paling penting dan saling berkaitan digunakan dalam proses pembelajaran. Tentu saja, menentukan model pembelajaran yang akan digunakan juga akan mempengaruhi jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan peran untuk keperluan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar juga dapat dipahami sebagai alat yang berguna untuk memperlancar proses belajar mengajar. Menurut Letnan DKK, pada umumnya jenis media pembelajaran beragam, diantaranya seperti media pembelajaran berbasis manusia, media
pembelajaran berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, dan media pembelajaran lainnya. Salah satu media pembelajaran yang akan saya kembangkan ialah media berbasis Powtoon. Akan sangat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Hadirnya materi pembelajaran berbasis Powtoon bagi dunia pendidikan sangat membantu dalam mengembangkan materi pembelajaran yang menarik. Powtoon memiliki fitur yang unik dan menarik, yaitu animasi di mana fitur teks, animasi di mana gambar dan tayangan transisi dapat bergerak. Tata waktu materi pembelajaran berbasis Powtoon akan dikembangkan pada materi puisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dari sebuah subjek yang menyatakan asal dan waktu data penelitian tersebut didapatkan. Data penelitian ini didapatkan melalui internet per tanggal 27 November 2022. Dengan ini, peneliti mengambil satu sampel penelitian, yaitu pembelajaran puisi berbasis Powtoon. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, Powtoon sebagai media pembelajaran yang menarik. Belajar dari menarik, efek dan efisien menunjukkan suatu media yang menuntut orang mendidik untuk dari media yang sesuai tingkat kebutuhan peserta didik. Dalam ini, salah satu cara dengan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai Mbak, salah ini ya. ialah media pembelajaran. Mbak. Keahlian khusus karena langkah-langkah berikut ini tidak beda dengan daftar video biasa di komputer dan laptop. Pemutar VCD dan pemutar VCD yang dibagikan. Yang kedua, puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Keindahan puisi tercermin dari komposisi jenis huruf, pemilihan kata, diksi, dan penggunaan gaya bahasa seperti simbolisme, rima, dan ritme. Puisi terdiri atas unsur-unsur pembangun yang menjadi salah satu kesatuan utuh sehingga menghasilkan makna yang indah. Yang ketiga, media pembelajaran Powtoon di era Society 5.0. Puisi merupakan salah satu materi pada mata bahasa Indonesia yang dipelajari di SMA kelas 10. Puisi termuat dalam kompetensi dasar KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dan 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Materi pembelajaran yang dikembangkan meliputi core skill, core competence, indikator pencapaian keterampilan, tujuan pembelajaran, contoh puisi, materi bangun dan menulis puisi, soal latihan,
resensi, dan direktori. Sampul berisi judul, nama pencipta media, dan asal universitas. Kompetensi inti, kompetensi prestasi, dan tujuan pembelajaran ditulis sedemikian rupa sehingga siswa mengetahui prestasi apa yang akan dicapai setelah mempelajari materi. Contoh puisi yang dikaji sesuai dengan unsur pembangun puisi. Alat bantu pembelajaran basis Powtoon ini digunakan dalam 2 kali pertemuan. Sesi pertama menjelaskan materi bentuk puisi dengan contoh puisi, kemudian meminta siswa untuk analisis sesuai dengan unsur-unsur puisi. Pada sesi kedua, ada penjelasan materi, kompetensi puisi, kemudian siswa minta berdasarkan perasaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Analisis kualitatif media pembelajaran puisi berbasis Powtoon siswa SMA kelas 10. Langkah analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata kelayakan produk media pembelajaran. Adapun hasil data yang dihitung untuk mengetahui nilai rata-rata kelayakan di hasil penilaian para ahli. Selanjutnya, simpulan. Era Society 5.0 diluncurkan oleh Jepang, terutama berkaitan dengan pendidikan. Namun pada saat pandemi COVID-19, sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga solusi pelaksanaan pembelajaran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Pembelajaran daring efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dan pendidik berinteraksi dalam virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Alat bantu belajar berbasis Powtoon ini digunakan dalam kali pertemuan. Sesi pertama menjelaskan materi yang berbentuk puisi dengan contoh puisi, kemudian diminta siswa untuk menganalisis sesuai dengan unsur-unsur puisi. Sesi kedua, ada penjelasan materi komposisi puisi, kemudian siswa diminta untuk menulis puisi berdasarkan peristiwa atau perasaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi merupakan presentasi yang menarik sekali dari Mbak Lavinia terkait dengan penggunaan Powtoon sebagai alat pembelajaran pada puisi. Baik, langsung saja kita memasuki pemakalah kedua, yaitu Saudara Pramudia Dana Brata. Kepada Saudara Pramudia, disilakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pramudia Dana Brata dari mahasiswa PBSI semester 5 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta teman-teman saya yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan poster artikel saya yang berjudul, sebentar Mbak, saya share screen sekalian ya. Ya. Belum kelihatan ya? Sudah? Sudah, Mas. Sudah kelihatan? Oh iya. Saya ingin menyampaikan poster artikel saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan
pembelajaran bahasa Indonesia melalui konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menghadapi era Society 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang adanya peningkatan kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia melalui konsep MBKM untuk menghadapi era Society 5.0. Penelitian ini sangat berguna untuk mengembangkan kreativitas, kepribadian, kebutuhan, kemandirian diri dengan mencari pengetahuan secara langsung, baik itu masalah dinamika sosial, interaksi sosial, kerjasama, dan target pencapaian oleh program MBKM yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan tingkat sekolah. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa program MBKM berdampak pada efektivitas keterampilan mahasiswa menguasai teknologi dan keilmuan di bidangnya dan berguna memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebijakan MBKM seperti kebijakan MBKM dalam implementasinya seperti kegiatan KKN tematik yang berinovasi dengan membangun rumah baca atau tulis, musikalisasi puisi, dan pementasan drama di suatu desa untuk pengembangan pendidikan, terutama untuk peningkatan kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, implementasinya dari kegiatan magang. Terutama bisa magang di perusahaan seperti mengembangkan aplikasi Ruang Guru, Zenius, atau Kuiper School. Jika ingin mengembangkan bakat di bidang penulisan, retorika jurnalistik, bisa magang di Solo Pos atau penerbit buku seperti Bentang Pustaka atau Republika. Serta kegiatan implementasi kegiatan asistensi mengajar seperti mengembangkan inovasi proaktif yang diadakan oleh mahasiswa seperti bernyanyi dengan lagu tentang perkenalan diri, hobi, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Dalam lingkup peserta didik, implementasinya seperti pada pembuatan RPP Bahasa Indonesia yang lebih singkat dengan metode pembelajaran agam. Peningkatan pengembangan kompetensi peserta didik berdasarkan tingkat kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboratively. Pembelajaran juga bisa dilakukan dengan blended learning, sehingga materi bisa diakses di mana saja dan kapan saja yang memungkinkan peserta didik lebih aktif dan bereksplorasi lebih banyak. Simpulannya, program KKNT dalam implementasinya seperti tadi yang sudah dijelaskan, membangun rumah baca dan tulis, musikalisasi puisi, dan pementasan drama. Lalu kegiatan magang seperti magang di Ruang Guru, Zenius, atau Kuiper School untuk pengembangan pendidikan. Lalu, jika ingin meningkatkan keterampilan seperti editor buku, retorika jurnalistik, atau penulis
Halo Mas. Mohon maaf. Iya, keluar sendiri ya Mbak, mohon maaf. Ya mungkin bisa diulangi dari bagian kesimpulan tadi Mas. Oh iya, iya. Sebentar Mbak. Ya, saya ulangi tadi sampai asistensi mengajar. Terakhir, program asistensi mengajar bisa implementasinya seperti membuat inovasi lagu, perkenalan diri, hobi, dan sebagainya melalui aplikasi YouTube. Lalu mengajarkan bunyi-bunyi kata dasar atau imbuhan seperti kata sapu menjadi menyapu, gambar menjadi menggambar dengan media peraga dan dibantu dengan media gambar atau PPT. Lalu dalam penerapannya di sekolah, seperti RPP yang lebih singkat, dan pembelajaran blended learning. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pramudia atas pemaparan materinya, sangat menarik dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan MBKM seperti itu. Baik, masuk ke materi yang ketiga, pemakalah yang ketiga yaitu dari Bapak Mami Daru. Beliau adalah mahasiswa S2 PBSI Universitas PGRI Madiun. Kepada Bapak Mami Daru, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lima. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya suara kami. Yeah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Mbak Iman Nurmalia selaku moderator. Yang saya hormati pula mahasiswa yang kami tidak bisa menyebutkan dari universitas mana saja, ini dari UNIFMA, dari PBSI, FKIP, Univad, Bank Nusantara Sukoharjo, Lumajang, dan Makassar. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi kami terkait dengan pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Untuk itu izinkan kami akan share screen untuk materi kami. Baik Bapak Ibu, sudah bisa terlihatkah? Sampun Bapak. Sampun, ya. Terima kasih. Jadi pada materi kali ini, perkenalkan sekali lagi, saya Muhammad Darul Kiantoro SPD dari SMP Negeri 13 Madiun, yang merupakan mahasiswa dari program Pasca Sarjana, UNIFMA, program PBSI. Pada kesempatan ini, mohon maaf. yang lanjut Bapak, monggo dilanjutkan. Judul yang kami sampaikan untuk materi saya adalah penggunaan media gambar berseri berbasis pop-up book pada pembelajaran menulis narasi bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Madiun semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang dari judul yang kami ajukan ini adalah yang pertama dari kompetensi dasar dari kurikulum 2013, mana pada KD 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa.
Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita jabarkan bahwa penulis teks narasi atau cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa teks narasi secara tepat. Kemudian judul kami juga dilatar belakangi dari pendapat dari Kundaru Sadono dan Y. Slamet 2012 yang menyampaikan bahwa manfaat menulis itu adalah yang pertama untuk peningkatan kecerdasan, yang kedua pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, ketiga untuk penumbuhan keberanian, dan yang keempat ini pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi hal ini melatar belakangi judul yang kami tuliskan untuk kami adakan penelitian. Kemudian melihat dari kondisi nyata masa yang kita hadapi, jadi pada saat di sekolah kami memperhatikan ada dua komponen dari guru dan dari siswa, di mana kondisi nyata yang kita hadapi atau yang kita temukan, yang pertama itu guru tidak membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik materi yang akan diajarkan dan metode ceramah ini masih dianggap efektif dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, guru kurang kreatif, kurang inovatif dalam menciptakan media ajar sebagai sumber belajar sekaligus sumber ide kreativitas siswa dalam belajar menulis narasi. Yang keempat, kurangnya minat siswa mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi yang dari siswa. Kemudian yang kelima, yang juga dari siswa, bahwa rendahnya kemampuan siswa menuangkan ide ke dalam bentuk karangan. Yang keenam, siswa mengalami kesulitan dalam pemilihan kata dan penggunaan tanda baca. Ketujuh, ketidakmampuan guru memilih teknik dan metode yang tepat. Dan yang kedelapan, situasi belajar yang masih didominasi oleh guru. Ini temuan yang kami dapatkan dari kondisi nyata di sekolahan, khususnya di sekolah kami SMP Negeri 13. Kemudian ada lagi didukung dengan pernyataan siswa. Bahwa pernyataan siswa yang ini juga menjadi temuan kami, bahwa siswa tidak tertarik menulis narasi. Jadi setelah melalui wawancara, kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh siswa itu tidak tertarik dengan menulis narasi. Kemudian, menulis narasi merupakan kegiatan yang tidak menyenangkan bagi siswa. Itu juga diutarakan oleh siswa. Kemudian siswa juga mengutarakan tidak ada minat untuk membuat karangan. Siswa kesulitan menyusun atau merangkai kalimat. Dari temuan dan pernyataan siswa inilah akhirnya menginspirasi kami untuk membuat sebuah judul makalah atau membuat judul penelitian, di mana judul ini kami angkat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan, yaitu kami memberikan solusi, kita menggunakan media gambar berseri berbasis pop-up pada pembelajaran menulis narasi bahasa Indonesia. Nah, harapan kami dengan adanya solusi yang kami sampaikan ini, masalah-masalah yang kami temukan di lapangan, ini bisa teratasi. Untuk itu, kita akan telaah dari judul yang kami buat tentang media gambar berseri. Media ini merupakan sebuah perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, membangkitkan pikiran, perasaan, keinginan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Kemudian gambar berseri ini adalah gambar yang dapat menceritakan sebuah peristiwa sehingga setiap gambar mampu menceritakan setiap cerita dari sebuah peristiwa tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
bahwa media gambar berseri itu merupakan sekelompok gambar yang terdiri atas 2 atau lebih gambar yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah bentuk cerita yang padu dan dapat dijadikan inspirasi siswa untuk mengarang, karena setiap gambar dapat dijadikan sebuah paragraf. Kemudian pop-up book ini seperti pada tampilan gambar ini yang dimaksud dengan pop-up book itu adalah merupakan sebuah buku yang bisa menampilkan halaman yang di dalamnya terdapat lipatan gambar yang membentuk 3 dimensi dan dapat digerakkan. Kemudian menurut Hanifah, pop-up book ini juga merupakan sebuah media belajar berbentuk 3 dimensi yang dapat membentuk imajinasi anak serta menambah pengetahuan sehingga dapat mempermudah anak dalam mengetahui penggambaran bentuk suatu benda, memperkaya ragam kata dan juga untuk meningkatkan pemahaman anak. Nah, untuk menulis teks narasi itu sendiri, menulis adalah proses dalam berkomunikasi yang dilakukan secara tidak langsung antara penulis dan pembaca. Menulis dilakukan dengan menggunakan suatu pikiran, perasaan, dan gagasan dengan menggunakan kemampuan bahasa yang efektif dalam menuangkan ide-ide sehingga menjadi sebuah tulisan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis itu merupakan bentuk komunikasi antara penulis dan pembaca dan upaya mengungkapkan pikiran, perasaan, gagasan dengan menuangkan ide-ide sehingga menjadi sebuah tulisan. Narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai suatu karangan narasi apabila memenuhi ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Keempat, terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. Kelima, menonjolkan unsur tindakan dan perubahan, dan perbuatan. Yang keenam, terdapat latar suasana, tempat, dan waktu. Ketujuh, mempunyai tokoh dan perwataan yang jelas. Dan yang kedelapan, memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan. Ini yang dimaksud sebuah karangan narasi. Harapannya, dengan adanya solusi dan jabaran secara teoritis tentang judul yang kami tulis, bahwa guru ini melakukan persiapan perencanaan pembelajaran yang baik, meliputi program tahunan, program semester, KKM, pemetaan SKKD, silabus pembelajaran, RPP, media pembelajaran, bahan pembelajaran, agenda mengajar, absensi siswa, lembar penilaian siswa, analisis ulang harian, dan LKS yang akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Jadi pada intinya, guru dalam memulai sebuah pembelajaran ini harus mempersiapkan sebaik mungkin perangkat-perangkat pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, sehingga semuanya akan terlaksana secara sistematis, secara terukur, dan dapat dievaluasi, dan berikutnya akan diberikan tindak lanjut lebih baik lagi. Yang kedua, harapan kami, RTP yang menerapkan media gambar berseri pop-up book ini, yang sudah disusun dengan baik, menarik, akan dapat memotivasi, menginspirasi siswa dalam menulis narasi. Jadi RTP harus dibuat semenarik mungkin, dan di dalamnya kita siapkan media, yaitu gambar berseri pop-up book. Yang ketiga,
Dengan penggunaan media gambar berseri berbasis PowerPoint ini merupakan salah satu pilihan guru untuk merangsang ide dan gagasan siswa dalam menulis narasi bahasa Indonesia, sehingga kemampuan menulis siswa akan menjadi lebih meningkat. Dan yang keempat, harapan kami, minat dan kemampuan siswa menulis narasi bahasa Indonesia akan dapat dicapai sesuai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, guru membuat persiapan mengajar berupa RPP dan lain sebagainya sudah kami sebutkan di atas. Di sini khususnya RPP disusun dengan baik, menarik, dan dapat menggunakan media gambar berseri yang lebih disukai oleh anak. Langkah yang berikutnya, guru memulai pembelajaran sesuai dengan aturan RPP atau mulai kegiatan pendahuluan. Jadi sintaknya ini mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan guru wajib untuk memotivasi siswa agar siswa gemar belajar menulis narasi. Jadi untuk mengatasi masalah temuan yang sudah saya sebutkan di atas, ini harus pandai-pandainya Bapak Ibu guru memotivasi siswa, membekali latar belakang siswa yang beraneka ragam untuk lebih terpacu, termotivasi untuk gemar belajar menulis narasi. Ini adalah PR dari Bapak Ibu guru yang harus diban untuk kemajuan dalam pembelajarannya. Siswa dapat mendapatkan buku gambar berseri pop-up. Ini nanti dalam pelaksanaannya anak-anak kita bagikan buku gambar berseri pop-up. Kemudian guru memberikan contoh terlebih dahulu tentang bagaimana menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Setelah itu melakukan pembimbingan secara mendalam kepada siswa yang masih merasa kesulitan menuangkan idenya. Jadi langkah berikut inilah yang ditunjukkan oleh guru, di mana guru memberikan contoh terlebih dahulu untuk membuat sebuah tulisan narasi menggunakan ide-idenya berdasarkan dari buku gambar berseri pop-up ini. Kemudian siswa menetapkan tema tulisan narasi dengan memperhatikan judul buku yang sekaligus ditetapkan sebagai tema tulisan. Jadi buku pop-up ini macam-macam jenisnya, macam-macam temanya. Ada sebagai contoh, misalnya adalah Jogja dan objek wisata. Maka dalam buku tersebut diuraikan tentang berbagai macam jenis objek wisata dalam bentuk gambar 3 dimensi. Maka siswa nanti akan bercerita. Nah, judul dari buku bergambar berseri ini digunakan sekaligus sebagai tema dalam penulisan narasi. Contoh yang lain adalah manfaat buah dan sayur. Ini buku ini juga dapat diperoleh di banyak tempat, media atau toko-toko buku, banyak menjual tentang buku-buku. Tetapi kalau untuk di sekolahan, ini sudah disediakan dari perpustakaan beraneka ragam jenis buku dan gambar atau tema-tema yang ditunjukkan. Kemudian ada lagi yang berjudul dinosaurus di masa lampau, di masa purbakala. Ini juga merupakan bentuk buku gambar berseri pop-up book yang bisa digunakan siswa untuk merangsang menulis narasi sebuah karangan. Dan lain-lain, ini masih banyak diantaranya contoh-contoh dari buku pop-up ini. Selanjutnya siswa membuka urut dari halaman pertama dan akan muncul gambar yang terbuka dari lipatannya. Kemudian siswa menuliskan isi gambar dengan bebas menjadi sebuah cerita. Dilakukan untuk halaman berikutnya dengan kegiatan yang sama. Dan guru, berikutnya guru memberi keleluasan anak untuk berimajinasi terhadap karangan atau cerita narasi yang ditulis melalui media gambar berseri pop-up book ini. Guru memberikan penjelasan cara penulisan kalimat dengan kaidah penulisan IED. Karena untuk SMP, tingkat SMP, ini kaidah-kaidah penulisan IED sudah harus mulai diperhatikan
dan ini merupakan sebuah struktur bahasa yang wajib dikuasai oleh siswa. Kesimpulannya, bahwa untuk seorang guru yang ideal, ini perlu mempersiapkan pembelajaran terkait dengan administrasi pembelajaran, khususnya RPP. Ini merupakan dokumen yang mutlak harus dipersiapkan oleh guru guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, media gambar berseri pop-up book ini merupakan sebuah alat yang dapat berfungsi merangsang dan menarik minat siswa untuk menulis narasi atau karangan bahasa Indonesia. Ketiga, melalui media gambar berseri berbasis pop-up book, ini membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi. Dan gambar berseri pop-up book merupakan salah satu jenis media yang disukai siswa untuk menumbuhkan minat siswa dan bercerita melalui sebuah tulisan narasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Dari saya, mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya akhiri, dan saya kembalikan kepada moderator. Untuk itu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mami Daru atas materi yang telah disampaikan. Demikian tadi merupakan pemaparan materi yang sangat menarik, yaitu terobosan dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis cerita fantasi dengan menggunakan media gambar berseri berbasis pop-up. Baik, selanjutnya memasuki pemakalah yang terakhir, yaitu Saudari Risa Febiola dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kepada Saudari Risa Febiola, disilakan. Mbak, masih di mute, Mbak. Mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati Ibu Bapak Universitas PGRI Madiun. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Lumajang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, saya Risa Febiola dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan memaparkan poster artikel dengan judul Peran Literasi Digital dalam Keterampilan Membaca Kritis di SMA kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada era Society 5.0. Abstrak. Penelitian ini bertujuan membantu siswa agar bisa menilai dan menganalisis suatu bacaan serta siswa benar-benar memahami apa yang dibaca. Pada umumnya, siswa hanya membaca saja tanpa melakukan kegiatan membaca kritis, mengakibatkan kepercayaan langsung terhadap apa yang dibaca. Analisis yang digunakan yaitu menerapkan metode deskriptif dan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif. Berdasarkan analisis pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa keterampilan baca kritis sangat penting bagi siswa di jenjang SMA, khususnya kelas 12. Cara untuk menyampaikan suatu bacaan yang dibaca, setiap paragraf harus dipahami secara teliti. Penulis dapat melihat
Halo Mbak Risa. bagi siswa SMA kelas 12 untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Society 5.0 duluan. Pembelajaran bahan disrupsi seiring perkembangan sosial. Mohon maaf, kepental sinyal, Bu. Iya, bisa dilanjutkan. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, Bu, ya, kepental oleh sinyal. Iya. Halo Mbak Risa. Halo Bentar, Mbak. Bu. Iya. Mungkin videonya bisa dimatikan saja. Kayaknya biar belum mau sinyal- keluar. Oh ya, sudah keluarin. Secara umum, disrupsi meliputi keterampilan hidup dan berkarir serta Mbak Risa, videonya mungkin bisa dimatikan saja biar suaranya lebih stabil. belajar teknologi dalam dunia pendidikan menciptakan kemudahan untuk Apakah sudah berdengar? Bisa mendengar suara saya? Iya, iya bisa. Videonya dimatikan saja enggak apa-apa Mbak, biar suaranya lebih stabil. Mati ya, Bu. Saya lanjutkan. Analisis yang digunakan yaitu menerapkan metode deskriptif. Maaf. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan menciptakan kemudahan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan memudahkan akses belajar mengajar. Literasi digital dapat memperoleh berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Kecakapan ini yang harus diasah dan diarahkan karena arus penyebaran informasi semakin deras dan kemampuan membuat konten positif dan kreatif terbatas oleh pengetahuan masing-masing penggunaan literasi digital. Sebagai ilustrasi, sumber-sumber digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana prasarana. Literasi digital merupakan keterampilan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital. Mbak Risa,
untuk mengakses, Mbak Risa, untuk mungkin mengakses, mengenai mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Mbak Risa Membangun bisa dengar pengetahuan suara baru, saya? membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Membaca merupakan kegiatan mencari informasi melalui lambang-lambang tertulis. Aktivitas membaca dapat memicu kemampuan berpikir siswa SMA kelas 12 dengan kegiatan membaca, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, yaitu siswa akan lebih terlihat dalam hal berpikir tingkat tinggi, minat membaca siswa meningkat. Membaca kritis adalah kemampuan siswa mengelola bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, meliputi tahapan mengenal, memahami, menganalisis, dan menilai. Artikel ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Artikel kuantitatif merupakan artikel yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Artikel ini memanfaatkan metode deskriptif. Metode deskriptif dilakukan untuk mengalami masalah atau memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat artikel ini dilakukan dan menafsirkan. Pembahasan. Pentingnya peran pendidikan bahasa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, maka perlu pendidikan dengan keterampilan membaca kritis harus siap menghadapi era Society 5.0. Dalam membaca kritis, siswa kelas 12 mengelola bahan bacaan secara kritis. Membaca kritis termasuk dalam membaca intensif. Membaca kritis berhubungan dengan kemampuan pembaca untuk berpikir secara kritis dan mereaksi secara intelijen terhadap gagasan penulis. Latihan untuk meningkatkan sikap membaca kritis diantaranya 1. Kemampuan meningkatkan dan menganalisis bahan bacaan. 2. Kemampuan menginterpretasikan makna tersirat dan tersurat. 3. Kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. 4. Kemampuan menganalisis isi bacaan. 5. Kemampuan membuat simpulan. Dan yang terakhir 6. Kemampuan menilai bacaan. Dalam keterampilan membaca kritis, mempunyai langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan survei pada isi buku yang dibaca. Langkah awal yang harus dilakukan oleh siswa ialah dengan membaca terlebih dahulu bacaan secara sepintas pada bagian-bagian tertentu saja. Tujuan ini untuk mendapatkan gambaran secara umum. 2. Membuat pertanyaan. Pertanyaan biasanya akan muncul ketika akan melakukan survei. Jika tidak ada pertanyaan, diusahakan untuk mencari apa yang tidak kita mengerti. Minimal ada sebuah kata yang asing, tidak ada yang kita ketahui artinya, serta bertindak tanpa menggunakan stabil. 3. Membaca. Membaca merupakan langkah dominan di dalam langkah membaca kritis. Membaca sebagai metode untuk mencari dari pertanyaan yang muncul dalam proses survei bacaan. Baca secara teliti serta lihat dan seksama pada tiap paragraf. 4. Evaluasi. Evaluasi merupakan langkah di mana terdapat pertanyaan yang muncul. Apakah sudah menguasai bahan tersebut? 5. Meninjau ulang. Meninjau ulang yaitu cara terakhir ketika membaca kritis. Coba dengan kita menutup buku yang sudah kita baca dan pikirkan apa yang sudah kita dapatkan dari membaca buku tadi. Gerakan literasi di sekolah merupakan upaya dalam melakukan perubahan secara menyeluruh untuk kegiatan sekolah di SMA pada siswa kelas 12. Sebagai organisasi pembelajaran literasi sepanjang hayat, upaya yang harus ditempuh dalam mewujudkan literasi berupa pembiasaan membaca oleh siswa. Pembiasaan ini harus dilakukan dengan kegiatan membaca selama 15
menit dengan membaca buku non-pembelajaran sebelum waktu pembelajaran dimulai. Materi bacaan berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Dalam kemampuan membaca, peserta didik dapat memiliki peran dan menjadi salah satu kunci kesuksesan kehidupan seseorang. Karena setiap informasi dan pengetahuan dapat diperoleh tidak terlepas dari kejadian membaca. Berdasarkan uraian tersebut, keterampilan membaca kritis memang sebuah kegiatan yang analisis dalam mendalam. Tetapi belum semua bisa melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Indikator yang menjadi penentu yaitu kemampuan menilai isi bacaan yang nantinya mempengaruhi indikator kelima yaitu kemampuan membuat simpulan. Literasi digital meningkatkan minat baca pada siswa di era Society 5.0. Salah satu keterampilan membaca yang dipakai dalam literasi ini yaitu keterampilan membaca kritis. Membaca kritis merupakan kemampuan memahami tingkat tinggi yang berhubungan dengan kemampuan pembaca untuk berpikir secara kritis dan mereaksi secara intelijen terhadap gagasan penulis. Budaya membaca kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa SMA kelas 12 merupakan suatu hal yang penting untuk membangun literasi digital karena sebelum siswa sadar akan pentingnya literasi tidak akan tumbuh namanya budaya literasi. Kelebihan dan kekurangan menggunakan literasi digital dalam keterampilan membaca secara online menggunakan e-book melalui handphone atau komputer. Sedangkan kekurangannya, siswa kesusahan dalam mengakses internet yang bisa menghambat jalannya membaca secara online. Sekian paparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Risa Febiola atas pemaparan materinya, yaitu terkait dengan pemanfaatan literasi digital dalam kemampuan membaca kritis peserta didik. Baik Bapak Ibu, saudara peserta webinar, keempat pemakalah telah memaparkan materi beliau masing-masing. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta maupun pemakalah dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan di room chat Zoom ini. Di sini sudah ada satu pertanyaan, ini dari Ibu Dia Hasna. Pertanyaannya terkait dengan penggunaan media gambar berseri. Ini berarti pertanyaannya untuk Bapak Mami Darunjeh. Pertanyaannya adalah, apakah kendala dengan menggunakan media gambar berseri? Bagaimana mengatasinya? Semoga Bapak dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Diah Hasna Rahmawati. Adakah kendala dengan menggunakan media gambar berseri dan bagaimanakah cara mengatasinya? Dalam prakteknya ini memang ditemukan ada beberapa kendala, namun sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kendala ini bisa diatasi oleh Bapak Ibu Guru pada saat proses pembelajaran. Karena apa? RTP yang disusun ini sudah sistematis mungkin, sudah sebaik mungkin, dan di mana RTP ini juga mengarahkan ke arah tujuan pembelajaran, di mana arah dari tujuan pembelajaran ini anak-anak dapat menulis narasi, karangan dengan baik, dengan berlatih menggunakan media gambar. Sebagai awal, memang kendala yang kita temukan, karena ini adalah merupakan bentuk pembelajaran menggunakan media gambar berseri POP-Aktuk pertama kali digunakan di kelas tersebut, di kelas 7. Ini dirasa memang menurut anak ini merupakan hal yang asing dan baru pertama kali dialami oleh
anak tersebut menggunakan media gambar berseri ini. Nah, yang kita temukan adalah pada awal setelah dibagikan buku gambar berseri ini, anak menerima judul yang beraneka ragam dan anak diarahkan untuk menceritakan isi gambar. Nah, kita ambil satu contoh. Apabila anak menerima sebuah gambar berseri pop-up book, gambarnya dengan judul manfaat buah dan sayur. Nah, ini setelah melihat gambar, anak ini menjadi, misalkan ditemukan ada gambar buah apel, ada gambar buah pisang. Nah, anak masih kebingungan, ini mau diapakan? Mau saya ceritakan dari mana? Diawali dari apa? Ini biasanya anak pada saat pengamatan, ya, kami temukan, ini saling bingung dan tanya ke sana kemari. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang positif bagi saya. Anak dengan kebingungan seperti itu, berarti dia berpikir, mau apa? Apa yang harus dilakukan? Dia tanya ke temannya, dia tanya ke sampingnya, kiri kanan. Dia bagaimana cara menulis, dia melihat temannya menulis. Jadi merupakan suatu hal, anak ini sebenarnya ingin tahu, ingin mengerti bagaimana cara menulis. Nah, ini satu hal positif yang kita memang kondisikan. Anak biar bisa belajar sendiri, menemukan sendiri, dan anak bisa dengan pengalamannya bisa mengatasi masalah yang dia alami. Namun, Bapak Ibu Guru tetap tidak membiarkan begitu saja, karena ini juga merupakan sebuah pembelajaran, tentunya bimbingan Bapak Ibu Guru perlu bimbingan dari Bapak Ibu Guru ini perlu untuk disampaikan. Jadi begini, pada saat anak menerima gambar, ini Bapak Ibu Guru paling tidak memberikan satu contoh bagaimana menuangkan ide, gagasan menggunakan gambar berseri ini. Ya. Diawali dari mana? Ini guru memberikan contoh. Misalkan ada gambar buah stroberi. Buah stroberi banyak digemari oleh anak-anak dengan rasanya yang manis, ada warnanya yang merah, ini merupakan daya tarik, dan seterusnya. Jadi guru memberikan contoh, mengarahkan anak untuk berimajinasi. Gambar stroberi itu apa yang dia ketahui. Maka dia tuliskan. Dia disuruh menuliskan apa adanya, sebebas mungkin. Ini perlu bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Karena di tingkat SMP, ini tentunya tidak hanya sekedar menulis begitu saja, ini juga merupakan kendala, di mana juga bisa diatasi sebenarnya tidak ada masalah. Penulisan menggunakan ranah atau menggunakan aturan EYD. Ini anak-anak juga kadang mulai tidak menulis secara terstruktur. Jadi untuk aturan penulisan secara EYD ini juga diajarkan atau disampaikan pada anak-anak agar penulisannya terstruktur dan betul secara penulisan yang benar. Jadi ini juga merupakan sebuah kendala. Pada saat anak-anak menulis sebuah karya, kendala inilah dan kita bisa mengatasi guru. Tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak terlalu signifikan masalah yang dihadapi, dan suatu hal yang wajar di dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang mungkin harus perlu penanganan khusus. Saya kira itu jawaban dari saya pada Bu Diah Hasna. Jadi pada saat pembelajaran relatif lancar dan kendala-kendala yang dihadapi tidak terlalu signifikan. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke Mbak Rima sebagai moderator. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Diah Hasna tadi. Saya lihat ini di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari
Bapak Ibu dosen ada yang ingin menanggapi atau pripun? Saya tunggu. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan pada webinar kali ini. Intinya adalah dalam menyongsong era Society 5.0, banyak sekali terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, seperti yang telah dipaparkan oleh para pemakalah pada kesempatan kali ini. Seperti penggunaan atau pemanfaatan Powtoon, kemudian MBKM, media gambar berseri berbasis pop-up book, juga dengan pemanfaatan literasi digital. Baik, hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemakalah dan juga kepada para peserta yang telah mengikuti webinar seri ke-8 ini hingga akhir. Mari kita akhiri webinar pada siang hari ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua. Saya Rima Nurmalia, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.